Selamat siang sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada. Pada hari ini di edisi ketiga, saya ditemani oleh anggota Bawaslu Provinsi Papua, Bapak Niko Tunjanan, yang sering kami sapa dengan Kakak Niko. Halo Kakak Niko. Halo. Ya, bersama saya Ida Puspa Jayamiha, yang sering dikenal dengan IPJM. Siang hari ini kami akan membahas sedikit terkait dengan pendaftaran pemantau pemilu. Nah, Kakak Niko, yang ingin saya tanyakan ini, mulai tanggal 10 Juni 2022, Bawaslu Republik Indonesia telah meluncing pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilu untuk persiapan Pesta Demokrasi tahun 2024. Nah, kira-kira apakah untuk di Provinsi Papua sudah bisa dilakukan pendaftaran juga? Mohon penjelasan. Baik, jadi begini, setelah Bawaslu RI melakukan launching untuk pendaftaran pemantau pemilu, maka sejak itu seluruh provinsi maupun kabupaten Bawaslunya itu juga sudah membuka ruang untuk pendaftaran pemantau pemilu ini, termasuk di Bawaslu Papua. Baik, ini berarti informasi yang sangat penting sekali bagi siapapun yang ingin menjadi pemantau pemilu. Ini menjadi informasi yang sangat penting bahwa di Provinsi Papua sudah bisa dilakukan pendaftaran pemantau pemilu. Nah, Kakak Nik, ini yang ingin saya tanyakan lagi. Kira-kira apa dasar sehingga Bawaslu itu bisa melakukan semacam rekrutmen atau bisa membuka ruang bagi pemantau pemilu dan itu pendaftarannya di Bawaslu? Ya, jadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu memberi mandat kepada Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga pemantau pemilu dalam rangka menuju pemilu serentak 2024 ini. Baik, berarti apa yang dilakukan Bawaslu ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi ini Kakak Nik, seberapa penting sih itu fungsi atau kegunaan dari pemantau pemilu itu yang bisa bersinergi mungkin dengan Bawaslu? Jadi begini, bangsa Indonesia akan memasuki sebuah pesta demokrasi serentak ya tahun 2024, dan pesta demokrasi ini menjadi pesta kita semua. Nah, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap proses demokrasi yang berjalan. Nah, Bawaslu menyadari betul bahwa pentingnya semua elemen masyarakat maupun para pemantau ini yang membantu Bawaslu dalam memberikan informasi atau membantu melakukan pengawasan, sehingga dalam proses itu jika ditemukan ada dugaan pelanggaran bisa memberi informasi kepada Bawaslu untuk selanjutnya Bawaslu melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang. Maka pemantau pemilu sangat penting bagi Bawaslu dalam bekerja nanti. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa pemantau pemilu, hasil-hasil yang didapatkan dari pemantau pemilu pada saat pengawasan itu juga sangat berguna untuk Bawaslu dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan, berarti kurang lebih seperti gitu ya? Itu benar. Baik, kira-kira apa saja sih syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang atau menjadi pemantau pemilu itu kira-kira syaratnya apa? Nah, jadi Bapak Ibu atau lembaga swadaya masyarakat atau siapa saja yang ingin menjadi bagian dari pemantau pemilu ada ketentuan. Nah, jadi ketentuannya itu pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan. Satu, dia itu harus berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah maupun pemerintah daerah. Oke. Itu harus jelas dulu. Iya. Yang berikut dia bersifat independen.
dia bukan titipan, ya, Oke. titipan partai politik atau siapa saja, tidak. Iya, iya, iya. Selanjutnya mempunyai sumber dana yang jelas. Jadi kalau sudah berbadan hukum harus punya ya Dana sumber yang dana jelas. jelas. Iya. Jangan dana selipan atau dana titipan dari partai politik atau ormas-ormas tertentu. Nah, terakreditasi dari Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya. Oke. Syarat bagi pemantau baik tadi kita bicara yang ada di dalam nih. Iya. Nah, di luar negeri juga karena kita kan punya warga ada di sana nih. Iya, betul. Nah, bisa juga menjadi bagian dari pemantau itu. Nah, kalau yang berada di luar, yang pertama bersifat independen dulu. Yang kedua mempunyai sumber dana yang jelas, terakreditasi dari Bawaslu, ya sesuai tingkatan. Iya. Akreditasi keluar dari Bawaslu RI, sementara Bawaslu Provinsi akan melakukan penelitian administrasi dan kabupaten itu akan menerima pendaftaran. Nah, mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilu di luar negeri nanti. Ya. Yang berikut harus juga memperoleh visa menjadi pemantau pemilu dari perwakilan kedutaan ya di negara luar. Iya. Jadi kedutaan Indonesia yang ada di negara yang mana yang mau mendaftar sebagai pemantau pemilu itu, lalu memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah syarat yang akan harus dipenuhi. Oke. Gitu. Iya, terkait dengan persyaratan tuh berarti nanti yang melakukan verifikasi itu di Bawaslu ya? Ya. Di Bawaslu yang melakukan verifikasi. Nah, yang kita takutkan ini ya ada semacam titipan-titipan dari partai politik nih. Tapi semoga tidak ada titipan-titipan dari partai politik dan benar-benar kita harapkan bahwa pemantau pemilu itu harus bersifat independen. Yang berikut yang ingin saya tanyakan lagi nih Kakak Niko, kira-kira jika lolos verifikasi pemantau pemilu itu apa tugas dan fungsi pemantau pemilu itu sendiri? Jadi ketika satu lembaga yang sudah mendaftar sebagai bagian dari pemantau pemilu, dia punya hak, kewajiban maupun ada sanksi. Nah, jika ke depan dia tidak memenuhi syarat itu lagi. Nah, hak dari seorang pemantau pemilu yaitu mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Indonesia dulu. Harus ada rasa nyaman. Ya. Lalu dia punya hak yaitu mengamati, mengumpulkan informasi terkait dengan pemilu. Jangan jadi pengawas juga begitu. Nanti kita Bawaslu nggak tahu mau kerja apa lagi. Memantau proses penghitungan suara baik di dalam maupun di luar. Jadi pada saat proses penghitungan itu dia punya hak juga untuk melakukan pemantauan. Terus mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu sehingga Bawaslu tidak bisa menutup diri. Betul. Tapi ya dia punya hak. Tentu ada informasi yang bisa diberikan dan ada informasi yang memang tidak bisa diberikan sepenuhnya juga. Lalu menggunakan perlengkapan dokumentasi kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Menyampaikan temuan yang tadi saya sampaikan. Dia juga bisa menyampaikan temuan, dugaan pelanggaran atau hal-hal yang berlawanan dengan undang-undang kepada Bawaslu. Okay. Lalu pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomat selama menjalankan tugas sebagai pemantau. Itu dia punya hak. Nah, hak itu juga ada kewajiban. Iya, kewajibannya apa nih kira-kira? Ya. Jadi kewajibannya itu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Okay. Jadi jika you itu dari luar, ya masuk ke Indonesia ya harus taat itu. Tidak bisa kita pakai regulasi lain. Lalu mematuhi kode etik pemantau pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu. Karena yang mengeluarkan akreditasi adalah Bawaslu, maka ada rambu-rambu yang harus ditaati.
melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu. Ya, ini dia punya hak, dia punya kewajiban. Lalu menanggung biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan. Jangan sampai orang bilang, wah kita jadi pemantau supaya dapat anggaran dari Bawaslu. Tidak. Nah, tadi sudah jelas, sumber dana harus jelas. Berarti ini anggaran mereka itu sendiri, Ya, mereka betul. sendiri, tidak Ya. sama dengan Ya. Bawaslu. Oke. Sehingga itu independensi itu perlu dijaga ya. Lalu dalam kewajiban dia yang lain adalah menghormati kedudukan dan tugas dan kewenangan penyelenggara. Jadi tidak serta-merta juga bahwa bisa mengambil alih tugas Bawaslu maupun KPU. Betul. Ya, kalau karena begitu, hampir mirip-mirip kayaknya ya, kalau ya, pemantau pemilu sama. betul. Ya, lebih pada memantau kan, bukan mengawas. Iya. Meskipun memantau juga bagian dari tugas pengawasan. Lalu juga harus bersikap netral, objektif dalam melaksanakan pemantauan. Nah, setelah ada hak, kewajiban, ada sanksi. Oke. Ya, jadi melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pemilihan itu tidak boleh. Lalu mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak. Ya, kamu harus coblos inilah atau ini. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu yang dilarang. Lalu memihak kepada peserta maupun atau ya sebagai tim sukses lah, itu dilarang. Iya ya. Lalu pada saat memantau, tidak usahlah gunakan atribut peserta pemilu atau penyelenggara, ya itu tidak boleh. Iya, karena sifatnya yang independen tadi. Lalu dia juga dilarang untuk menerobos atau masuk langsung ke dalam tempat pelaksanaan pemungutan suara TPS, kecuali dia menggunakan haknya untuk memilih, iya. Tetapi masuk mengatur penyelenggara, nah itu tidak boleh. Lalu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana dia punya tugas. Nah, itu yang dilarang. Apa sanksi? Nah, sanksinya adalah pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan akan dicabut akreditasinya sebagai pemantau oleh Bawaslu. Ya, kalau sudah dicabut ya, dia tidak punya dasar hukum lagi kan untuk melakukan tugas-tugas dia. Nah, dalam hal pemantau pemilu melakukan pelanggaran dapat dilaporkan kepada Bawaslu. Ya. Jadi kalau mungkin masyarakat ya wah ini dia overacting ini, ya laporlah kepada Bawaslu sehingga pemantau tersebut akan diklarifikasi, lalu kemudian ya bisa dicabut atau tidak dia punya haknya itu. Nah, pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana perdata dilakukan pemantau pemilu dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, itulah hak, kewajiban maupun sanksi. Iya, berarti kesimpulan daripada yang disampaikan oleh Kakak Niko ini adalah apabila terdapat pemantau pemilu yang melakukan tugas overacting, bisa dibilang begitu ya, masyarakat kalau melihat hal itu bisa melaporkan ke Bawaslu supaya akreditasi sebagai pemantau pemilu itu dicabut, begitu ya Kakak Niko? Iya, karena memang agak sulit juga ketika dia melaksanakan tugas, kemudian masyarakat yang memang benar-benar belum mengetahui perannya sebagai pemantau pemilu, pasti mereka akan mungkin biarkan saja. Nah, ini mungkin menjadi catatan penting ketika Bawaslu mungkin turun ke kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi terkait dengan ini, bisa menyampaikan, bahkan bisa mensosialisikan hal ini kepada publik juga, bahkan mungkin melalui siaran ini bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabila ada pemantau pemilu yang melaksanakan tugasnya lebih dari yang ditentukan dari undang-undang, misalnya ia kedapatan, misalnya siapa tahu dia itu titipan partai politik, bisa melaporkan ke Bawaslu supaya akreditasi sebagai pemantau pemilu itu dicabut. Nah, Kakak Nik, yang terakhir ini biasa ini kan kadang menjadi pertanyaan. Mereka selalu berpikir bahwa penyelenggaraan pemilu itu pasti menggunakan anggaran yang sangat banyak. Nah, apakah sebagai pemantau pemilu itu mendapatkan hak misalnya honor dari Bawaslu atau misalnya tanda jasa atau penghargaan dari Bawaslu? Kira-kira bagaimana terkait dengan ini? Iya, jadi
lembaga pemantau adalah lembaga yang independen, lalu sumber dananya harus jelas, Oke. sehingga dari Bawaslu sendiri tidak pernah menyediakan honor kepada pemantau itu, Iya, karena menjaga independensi lembaga itu. betul, betul. Nah, ya tentu tanda penghargaan pasti Bawaslu akan memberikanlah mungkin sertifikat atau sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dari pemantau. Nah, itu yang akan dibuat. Oke, baik. Terima kasih. Berarti, pada kesempatan ini mungkin dalam persiapan pendaftaran pemilu, para pemantau mungkin yang, saat ini sedang mempersiapkan diri menjadi pemantau pemilu, bisa mendengarkan hal ini, menyimak sehingga, bisa benar-benar, bekerja, sesuai dengan tugasnya masing-masing dan tidak di sini Bawaslu tidak menyediakan honor. Baik, sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, kita berada di penghujung acara pada siang hari ini. Sebelum kita menutup, edisi ini, saya ingin, Kakak Niko memberikan sedikit closing statement terkait dengan seputaran pendaftaran pemantau pemilu, dalam rangka persiapan Pesta Demokrasi 2024. Silakan Kakak Niko. Jadi satu harapan kami dari Lembaga Bawaslu Papua di tanah Papua ini, kami mau mengajak semua elemen yang memenuhi syarat sebagai pemantau pemilu untuk datang ke kantor Bawaslu Papua maupun kantor Bawaslu Kabupaten yang ada di kabupaten masing-masing dengan membawa dokumen persyaratan yang ditentukan untuk segera mendaftar, sehingga bisa mengambil bagian bersama-sama dengan Bawaslu. Kita menjaga demokrasi ini bersama rakyat, kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Iya. Demikian tadi closing statement yang disampaikan oleh Kakak Niko, anggota Bawaslu Provinsi Papua, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubang. Sekali lagi bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Dari Papua untuk Indonesia. Terima kasih. Kami pengawas pemilihan umum